Geologi tahun 2023 sedang berada di Museum Geologi. Kami adalah tim video, berisikan anggotanya adalah saya, Muhammad Al-Fidar Syafiq. Saya Fadlan, Fawzil Farudin. Dengan kameramen Rifki Lagu Mufid dan juga rekan-rekan lain yang bertugas dalam mendengar keseluruhan ruangan yang ada di geologi ini. Kami dari tim video akan menjelaskan pada rekan-rekan semuanya bagaimana perjalanan kehidupan evolusi invertebrata dengan menunjukkan spesimen-spesimen yang ada di dalam. Yuk, kita explore. Yuk. Jika kita bicara tentang kehidupan, asal tentang kehidupan, kita harus kembali ke 4, miliar sampai 541 juta tahun yang lalu, yaitu pada masa Prakambrium. Prakambrium ini menjadi bahasan penting dalam mempelajari sejarah kehidupan makhluk hidup, karena pada zaman ini ada yang namanya cyanofit. Cyanofit adalah organisme yang kemudian menciptakan suatu lingkungan yang mendukung kehidupan yang ada di bumi. Cyanofit itu menghasilkan oksigen yang nantinya membuat bumi itu bisa ditempati oleh makhluk hidup. Salah satu bukti adanya cyanofit adalah stromatolith. Bisa kita lihat hasilnya di sini. Stromatolith adalah batuan struktur sedimen tertua di bumi yang bentuk jejak dari aktivitas mikroorganisme ganggang biru atau cyanofit. Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian juga kita bisa melihat spesimen-spesimen yang lainnya di sini. Ada banyak stromatolith, misalnya ada stromatolith yang ditemukan di Bolivia, ada juga stromatolith yang ditemukan di Cina, ada juga stromatolith lain yang ditemukan di Eastern Andes di Bolivia juga. Ada juga ini yang stromatolith yang ditemukan di Miocene. Nah, ini adalah bukti sejarah awal bagaimana bisa bumi itu dihidupi oleh makhluk hidup. Setelah kita membahas asal mula kehidupan lewat pembahasan Prakambrium, selanjutnya kita membahas zaman Kambrium. Jadi zaman Kambrium adalah zaman ketika terjadi ledakan diversifikasi makhluk hidup. Jadinya hewan-hewan yang ada pada zaman Kambrium ini sangat beraneka ragam, khususnya dari morfologinya. Bisa kita lihat dari zaman Kambrium juga zaman-zaman setelahnya, hewan-hewan yang ditampilkan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Pada zaman Kambrium ini, hewan-hewan bisa mulai kita identifikasi kekerabatannya dengan hewan-hewan masa kini. Contohnya adalah dalam spesimen yang berikut. Di sini bisa kita lihat ada amonit dan juga belemnit yang mana memiliki kekerabatan dengan spesies-spesies masa kini. Ada cangkang-cangkang di antara batuan-batuan. Kita juga bisa lihat ya sepertinya. Jadi, amonit itu adalah hewan purba yang berkerabat dengan cumi-cumi, gurita, atau kelompok cephalopoda masa kini. Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan cumi-cumi, goreta, cephalopod. Ini menunjukkan bahwasanya dimulai dari zaman Kambrium kita bisa mulai melihat kekerabatannya dengan spesies-spesies masa kini. Selain daripada amonit, kita juga bisa melihat trilobit. Trilobit itu adalah hewan arthropoda yang memiliki cangkang lapis baja. Kita bisa lihat juga ya, dari bentuknya itu sudah terlihat buku-buku dan juga cangkang keras, yang mana juga menjadi ciri-ciri spesies-spesies masa kini. Misalkan udang, lobster, atau juga kepiting kapal kuda. Baik, selanjutnya kita masuk ke zaman atau periode pratersier, yang dimana masa ini berlangsung sekitar 359 sampai 292 juta tahun yang lalu. Nah, di periode ini hiduplah cyanoid bertangkai, yaitu bisa kita bareng-bareng lihat ada Trichocrinus elegans, yang dimana bisa kita lihat ini termasuk cyanoid yang bertangkai, yang dimana mereka itu hidupnya pada dasar laut dengan menggunakan tangkainya dan menempel pada dasar laut. Nah, spesies ini mirip dengan zaman sekarang, yaitu di laut, dengan struktur yang serupa, memiliki tangkai, terus memiliki cangkir pusat atau disebut kalix, dan tangan-tangan yang bercabang yang digunakan untuk menyaring makanan.
Selanjutnya kita masuk ke periode Jura, yang dimana ini tuh berlangsung dari 201 hingga 145 juta tahun yang lalu. Di masa inilah hidup nenek moyang hewan-hewan yang akrab bagi kita, yaitu arthropoda. Di laut kita menemukan udang purba, yaitu Mecochirus longimanus, bisa kita lihat, yang memiliki kulit panjang seperti pada di video. Nah, di udara di bawahnya ada Aesna gompus, yaitu nenek moyang capung dengan sayap yang mata khas. Spesies ini mirip dengan udang dan capung pada zaman sekarang. Contohnya, bentuk tubuh mereka menunjukkan anatomi arthropoda purba yang masih bertahan baik hingga hari ini, baik udang ataupun capung modern. Berbagi struktur yang sama, tubuhnya bersegmen atau ekoskeleton atau cangkang luar dan anggota gerak beruas. Hal ini membuktikan bahwa garis evolusi udang dan capung merupakan kisah yang berkelanjutan selama jutaan tahun hingga sekarang. Ayo bro. Nah, seperti itu ya rekan-rekan semuanya, sudah kita lihat nih bagaimana asal mula kehidupan, kemudian ada apa saja spesies invertebrata, koleksi-koleksinya yang di dalam. Bisa kita juga lihat pada akhirnya bagaimana ketertautan antara fosil-fosil invertebrata yang ada di dalam museum ini juga invertebrata di masa kini. Mirip bentuknya, mirip sifatnya. Nah, itu adalah kesimpulan pada video hari ini. Terima kasih.